Banyak yang baru nyadar kena diabetes setelah turun berat badannya, entah dalam ukuran mingguan atau bulanan. Ya, jadi pada orang yang diabetes itu, tubuh kekurangan insulin. Sedangkan tugas insulin itu kan memecah gula menjadi energi. Karena tidak bisa memecah gula menjadi energi dengan baik, akibatnya menggunakan cadangan energi yang ada di lemak maupun di otot. Akibatnya massa otot itu menjadi menurun, massa lemak menjadi menurun. Demikian juga terjadinya penurunan berat badan karena pada orang diabetes itu sering pipis berakibat dehidrasi, sedangkan tubuh kita itu, massa tubuh kita itu 80% itu terdiri dari cairan. Ketika banyak cairan keluar, akibatnya terjadi penurunan berat badan. Harusnya disadari bagi yang sudah menderita keluhan awal seperti sering kencing, sering haus, sering lapar, itu harusnya memeriksakan diri. Apalagi sebelumnya memiliki faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan diabetes, yaitu 1. Obesitas, kegemukan. Orang yang gemuk itu lemak di dalam perutnya atau lemak visceral itu melepaskan mediator-mediator peradangan yang bisa menyebabkan penurunan sensitivitas insulin. Sedangkan tugas insulin itu kan mengangkut dan memasukkan gula ke dalam sel-sel tubuh untuk diproses menjadi energi. Karena adanya gangguan dari mediator peradangan tadi menyebabkan insulin atau truk pengangkut gula tadi tidak sensitif lagi, tidak bekerja secara baik. Kemudian penyebab kedua adalah mager. Karena orang yang mager itu ototnya tidak terlatih untuk bergerak, sedangkan pengguna gula atau glukosa paling banyak itu adalah otot. Karena otot malas bergerak, akibatnya insulinnya menjadi tidak bekerja secara efektif. Jadi insulinnya jadi ikut mager juga, begitu gampangannya. Penyebab ketiga adalah terlalu banyak makan minum gula atau karbo tinggi. Setelah makan gula tinggi, entah minuman, makanan, apapun karbo tinggi, itu bisa menyebabkan lonjakan gula di dalam darah. Nah, itu akibatnya memaksa pabrik insulin atau pabrik truk pengangkut gula tadi itu bekerja keras untuk memproduksi insulin secara banyak. Karena tiap hari disuruh bekerja keras, akibatnya pabriknya juga jadi mager, ngelokro, loyo. Akibatnya produksi insulin malah makin lama makin turun. Akibatnya banyak gula yang dibiarkan beredar di dalam darah. Penyebab keempat adalah stres dan kurang tidur. Stres itu menyebabkan lonjakan gula darah juga, sedangkan kurang tidur bisa menyebabkan sensitivitas insulin itu mulai menurun. Ya, jadi kenapa sih kok orang itu juga harus mengikuti sinyal yang ada di dalam tubuhnya? Karena tubuh kita itu juga seperti kurva. Ketika sudah maksimalnya hal-hal yang buruk, misalnya makan berlebihan, mager berlebihan, stres berlebihan, kemudian gemuk berlebihan, pada titik puncaknya tubuh itu akan menyesuaikan diri. Jadi setelah tercapai puncak bukit akan turun sendiri, tercapai keseimbangan baru yang tidak sehat, yaitu diabetes. Ya, bagi yang sudah kena diabetes ya harus terima. Perbaikin keseimbangan baru dengan memperbaiki hal-hal yang tadi. Magernya dikurangin, banyak aktivitas, stresnya dikurangin, makanya banyakin sayur, buah. Kemudian juga kalau memang gula darah tidak terkendali, silahkan minum obat, konsultasi ke dokter dengan baik.